kembali bersama saya Vina yang akan menemani Maxion dalam program Market Analysis. Seperti biasa, dalam program ini saya akan menyampaikan rekap kondisi market sepekan yang lalu serta tren isu yang akan mempengaruhi pergerakan market. Nah, di minggu ini, selain menyampaikan rekap dan prediksi kondisi market, saya akan bahas terkait berita tentang Apple dan Disney. Baik, kita mulai ya. Untuk produk yang pertama ada Forex. Euro USD di minggu ini dipengaruhi oleh pernyataan dari Presiden European Central Bank, Christine Lagarde, yang menyatakan inflasi yang terjadi itu hanya sementara dan optimis nih jika euro akan rebound. ECB tetap mempertahankan kebijakan moneternya walau masih dalam kondisi pandemik. Serta teknikal euro masih stabil di kisaran 1,1850 sampai 1,1750. Support di kisaran 1,1700 dan resisten di 1,1900. Selanjutnya, untuk GBP USD dipengaruhi oleh pasar tenaga kerja Inggris yang terus membaik. Kabar tingkat pengangguran yang menurun menjadi 4,6%, di mana sebelumnya 4,9%. Sejauh ini, Bank of England masih menunggu perkembangan kondisi ekonomi dan pengendalian varian Delta COVID-19 sebelum memutuskan tingkat suku bunga. Secara teknikal, pound sterling resisten di kisaran 1,3985 dan support di sekitar 1,360. Sedangkan untuk USD JPY dipengaruhi oleh kondisi USD yang melemah karena data inflasi Amerika Serikat yang rendah dari perkiraan yang dirilis pada Selasa 14 September 2021. Efeknya sudah dapat ditebak nih, nilai tukar USD dengan 6 mata uang utama juga mengalami penurunan termasuk dengan JPY. Untuk teknikal, support akan berada di kisaran 107,45 dan resisten di angka 112,45. Untuk AUD USD, pernyataan dari Gubernur Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, terkait varian Delta COVID-19 yang menghambat laju ekonomi Australia yang akan kontraksi pada kuartal 3 yang turun hingga 2%. Pernyataan tersebut membuat AUD turun tajam pada Selasa 14 September 2021. Secara teknikal, AUD USD akan resisten di 0,8010 dan support di 0,7000. Baik, selanjutnya kita beralih ke produk metals. Gold sangat dipengaruhi oleh kebijakan The Fed yang tetap mengulur waktu tapering, kendati data inflasi menunjukkan peningkatan. Nah, hasilnya bisa diprediksi emas masih dianggap sebagai safe haven yang membuat harga emas berada di kisaran 1.800 US$. Investor akan tetap menunggu info ke depan terkait pengurangan suku bunga dari The Fed. Gold berada pada support kuat di 1676,70 dan resisten kuat di 1916,84. Selanjutnya kita beralih ke produk futures. US30 Dow Jones akan rebound pada Rabu 15 September 2021 nih setelah rangkaian perdagangan yang negatif pada September. Berita ekonomi bullish yang dirilis sebelum Rabu mampu meredam sentimen dari investor. Nah, data dari The Fed terkait manufaktur membuat investor menjadi lebih berhati-hati. Secara teknikal, support kuat pada Dow di 32902,99 dan resisten di atas 35547,00. Selanjutnya, HK50. Saham di Asia Pasifik menurun nih pada Rabu 15 September 2021 setelah investor bereaksi terhadap data ekonomi Cina. Indeks Hang Seng turun 1,84% menjadi 25,033,21. Data penjualan retail Cina yang tumbuh hanya 2,5% dari perkiraan di 7%. Nah, secara teknikal resisten terkuat pada 27067,00 dan 275,00,.
Nah, itulah rekap kondisi market sepekan lalu. Sebelumnya saya sampaikan prediksi untuk minggu depan. Nah, berikut saya sampaikan trend isu yang saat ini, bagaimana respon market menanggapinya. Baik, kita akan membahas dua trend isu, yaitu mengenai Apple dan Disney. Nah, siapa sih yang sudah menunggu launching dari iPhone 13? Nah, setelah hingar-bingar pemberitaan dari launching iPhone 13 menyediakan beberapa varian, itu ternyata tidak mendongkrak kenaikan saham nih dari Apple. Di antara saham-saham teratas Dow Jones, Apple malah turun di 0,7% pada hari Rabu 15 September 2021. Nah, kondisi ini semakin memperparah kerugian pada Selasa 14 September 2021 yang turun hingga 1% sehari setelah launching. Tampaknya para investor tidak tertarik ya dengan berbagai rilisan varian terbaru dari Apple. Nah, hal ini mengulangi penurunan saham yang terjadi saat Apple meluncurkan iMac dan iPad terbaru pada 20 April 2021. Saham Apple justru turun pada 1,3% setelah peristiwa tersebut. Nah, sekedar informasi nih, pendapatan terbesar Apple saat ini berasal dari lini bisnis penjualan iPhone yang menyumbang 49% keuntungan untuk kesuksesan Apple. Nah, bagaimanapun sangat menarik ya menantikan inovasi yang akan dilakukan Apple untuk membawa perkembangan Apple ke depannya. Baik, berita selanjutnya itu dari Walt Disney, bagaimana aksi korporasi yang dilakukan oleh Walt Disney setelah sebelumnya tutup nih selama 18 bulan. Akhirnya taman hiburan Walt Disney akan dibuka. Lini bisnis Walt Disney, layanan streaming yaitu Disney Plus, juga gencar menawarkan acara hits dan film terbaru yang membuat saham Disney rebound 140% dari level terendah pada Maret 2020 lalu. Optimisme juga semakin tinggi setelah rencana pembukaan bioskop dibuka kembali yang akan meningkatkan penjualan film Walt Disney. Nah, menurut analisis dari IBD Market Smith, menyatakan saham dari Disney menunjukkan peningkatan signifikan selama kuartal 3 hingga 9% dari harga 203,12. Investor harus memperhatikan nih untuk melihat apakah ada potensi kembali ke titik awal di 186,39 seperti pada kuartal 1 2021. Banyak investor meyakini pergerakan bullish akan menandai pergerakan saham Disney setelah rencana pembukaan bioskop dan taman hiburan. Nah, bagaimana nih menurut Maxian untuk pergerakan Apple dan Walt Disney di pasar saham? Ada yang tertarikkah untuk trading di dua saham Apple dan Disney? Sampaikan opini atau pendapat Anda di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa agenda prediksi di minggu depan. Ada hal yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, risalah dari Reserve Bank of Australia yang akan dirilis pada hari Selasa 21 September 2021 yang menunjukkan bahwa Australia masih memiliki kendala di dalam menangani kondisi varian Delta COVID-19. Setelah itu, Bank of Japan mengadakan pertemuan pada hari Rabu 22 September 2021. Hal ini diharapkan suku bunga masih akan dipertahankan, tidak berubah di minus 0,10%. Seperti biasa, pasar akan mencermati pernyataan dari Gubernur Bank of Japan. Berita dari Federal Reserve Amerika Serikat akan mengadakan pertemuan dan akan merilis hasilnya pada Kamis 23 September 2021 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, dan konferensi pers akan dilakukan pada pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, pernyataan dari The Fed akan lebih fokus pada pasar untuk mendapatkan timeline ketika Bank Sentral Amerika Serikat akan membahas suku bunga yang menurut perkiraan tidak akan berubah pada kurang dari 0,25%. Selanjutnya, Bank of England juga akan bertemu nih pada hari Kamis 23 September 2021 yang diharapkan dapat menuruti keinginan investor agar bank sentral mempertahankan suku bunga pada 0,10%.
Dan yang terakhir, data PMI dari Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat juga akan dinanti oleh market sebagai acuan ke arah mana investor ingin masuk ke market stocks, forex, futures, dan metals untuk acuan analisis. Nah, baik Maxian, sekian market analysis untuk minggu ini. Nantikan live market analysis berikutnya setiap Jumat sore pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Maxian yang mungkin tidak mengikuti keseluruhan dari market analysis hari ini, Anda masih bisa menyaksikan di channel YouTube Maxco Futures pada hari Senin jam 9 pagi ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See ya!